Salam jumpa para subscriber, penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV. Salam dari pinggiran. Para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV yang mungkin saat ini sedang bekerja di perusahaan. Apakah pernah mendengar atau mengalami di mana perusahaan merumahkan sebagian karyawannya? Nah, dalam materi video kali ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan sebatas apa yang saya pahami dan ketahui. Jadi, berbagi. Dalam tugas dan jabatan saya di perusahaan sebagai penanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan atau disebut sebagai HRD atau personalia, atas kesepakatan manajemen perusahaan melakukan di mana sebagian dari karyawan akan dirumahkan. Sebelum saya masuk pada materi video ini, izinkan saya memohon dukungan dari para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV, terlebih yang baru menemukan channel ini, untuk melakukan subscribe, like, komen, dan share kepada teman yang lain, sahabat, agar mereka juga paham dan mengerti tentang aturan hukum tenaga kerja yang berlaku di Indonesia melalui channel YouTube Gia TV. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Kita teruskan. Materi video ini saya berikan judul Prosedur dan hak-hak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. Sekali lagi, prosedur dan hak-hak yang dirumahkan. Sekali lagi, prosedur dan hak-hak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. Dalam penjelasan materi video ini, saya bagi dua pokok masalah atau pokok bahasa sebagai berikut. Bahasan yang pertama, yaitu apa penyebab terjadinya perusahaan merumahkan karyawannya. Dan pokok bahasan yang kedua adalah bagaimana prosedur merumahkan karyawan dan hak-hak apa saja yang diterima atau yang didapat selama dirumahkan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa penyebab terjadinya perusahaan merumahkan karyawannya. Mohon diikuti dengan seksama. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang dialami oleh perusahaan secara operasional sehingga terpaksa melakukan, yaitu merumahkan karyawan. Sebab-sebab itu antara lain, antara lain berarti ada banyak, tapi saya hanya menyampaikan beberapa saja. Satu, adanya kejadian luar biasa atau force majeure di luar kemampuan perusahaan. Contohnya, seperti kejadian di tahun 2020 tentang COVID, di mana banyak perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan karyawan. Ada yang mengurangi potong gaji untuk level jabatan tertentu, dengan maksud dan tujuan agar perusahaan tetap eksis. Contoh lain, perusahaan mengalami kebakaran pabrik, misalnya ini contoh pabrik. Maka pasti karyawan digilir untuk masuk kerja. Sebagian karyawan yang masuk kerja, sebagian dirumahkan atau istilahnya diliburkan sambil menunggu pabrik atau perusahaan normal kembali. Kemungkinan yang kedua,
yaitu volume pekerjaan yang berkurang, di mana pekerjaan yang dikerjakan untuk menghasilkan produk sedikit atau berkurang dibanding dengan jumlah karyawan yang ada. Atau kemungkinan yang ketiga, akibat terganggunya proses produksi dalam jangka panjang sehingga terganggu cash flow perusahaan, atau bahasa lain perusahaan merugi, di mana biaya lebih besar dibanding dengan hasil yang didapat, alias perusahaan mengalami kerugian. Atau kemungkinan yang keempat, dan ini saya ambil yang terakhir, perusahaan melakukan relokasi atau perpindahan tempat usaha ke tempat yang baru atau ke daerah lain. Nah, beberapa hal yang telah saya jelaskan di atas, penyebab terjadinya di mana perusahaan melakukan langkah merumahkan karyawan sudah cukup jelas. Oke? Kita lanjutkan pada pokok bahasan yang kedua, yaitu bagaimana prosedur merumahkan karyawan dan hak-hak apa saja yang diterima atau yang didapat selama dirumahkan. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, baik itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan beberapa turunan aturan pelaksanaan di bawah kedua undang-undang tersebut. Saya kasih tahu, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menemukan tentang bagaimana aturan hukum dan prosedur serta hak-hak karyawan atau pekerja buruh apabila dirumahkan oleh perusahaan. Sekali lagi, tidak ada aturan hukumnya. Ini saya baru menemukan Surat Edaran Menteri tahun 1998. Sebelumnya saya sudah coba cari di Google dan di beberapa referensi lainnya, dan saya tidak menemukannya. Kalau demikian, di mana tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang perusahaan merumahkan karyawan. Sekarang muncul pertanyaan, apakah boleh perusahaan merumahkan karyawan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya secara pribadi bingung juga memberikan jawabannya atau menjawabnya. Namun di dalam praktek di dunia tenaga kerja, karyawan dirumahkan pasti terjadi. Seperti yang telah saya jelaskan di bagian pertama materi video ini, di mana perusahaan melakukan merumahkan karyawan atau pekerja buruhnya dengan alasan-alasan yang telah saya sampaikan tersebut di atas. Oleh karena undang-undang dan aturan hukum ketenagakerjaan lainnya tidak mengatur tentang merumahkan karyawan oleh perusahaan, bahasa lainnya terjadi kekosongan hukum. Maka keluarlah dua surat edaran Menteri Tenaga Kerja, yaitu 1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor SE 05-M-BW 1998 tahun 1998 tentang upah pekerja buruh yang dirumahkan bukan ke arah pemutusan hubungan kerja tanggal 30 Juni 1998. Surat tersebut ditujukan kepada kepala kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja di seluruh Indonesia. 2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor SE 907-Men-PHI PPHI
Romawi 10 tahun 2004 tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal tanggal 28 Oktober 2004. Surat ini ditujukan kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia. Mari kita baca kedua surat edaran tersebut supaya kita bisa memahaminya. Surat edaran yang pertama yaitu SE 05M garis miring BW garis miring 1998 tentang upah pekerjaan dirumahkan. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor SE garis datar 05 garis miring M garis miring BW garis miring 1998 tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan ke arah pemutusan hubungan kerja. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1998. Bunyinya demikian. Kepada yang terhormat, Saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di seluruh Indonesia. Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerja mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga upaya untuk penyelamatan perusahaan, maka perusahaan menempuh tindakan merupakan pekerja buruh untuk sementara waktu. Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah pekerja selama dirumahkan, maka dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut. 1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh, yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan kesepakatan bersama. 2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja buruh tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pekerja, agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan. 3. Apabila perundingan melalui jasa pegawai perantara ternyata tidak tercapai kesepakatan, agar segera dikeluarkan surat anjuran, dan apabila surat anjuran tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih, maka masalahnya agar segera dilimpahkan ke P4P daerah atau P4P pusat untuk PHK massal. Demikian agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Atas nama Menteri Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tertanda Moh Saufi Samsudin. Saya sudah berusaha mengecek dan mencari tahu status surat edaran Menteri nomor 05 tahun 1998 ini, apakah masih berlaku atau tidak. Namun tidak saya menemukan. Surat edaran yang kedua. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor SE garis datar 907 garis miring Men garis miring PHI garis datar PPHI garis miring Romawi 10
2004. Jakarta, 28 Oktober 2004. Yang terhormat, pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia. Surat edaran nomor SE-PHI-PHI-PHI-PHI-10-Romawi 10-2004 tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal. Pekerja buruh di dalam proses produksi barang dan jasa tidak saja merupakan sumber daya, tapi juga sekaligus merupakan aset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha. Oleh karena itu, hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Namun apabila dalam hal suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenaga kerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir setelah dilakukan upaya sebagai berikut. A. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. B. Mengurangi shift. C. Membatasi menghapuskan kerja lembur. D. Mengurangi jam kerja. E. Mengurangi hari kerja. F. Meliburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu. G. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Dan terakhir, huruf H, memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Dengan pemilihan alternatif dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, perlu dibahas lebih lanjut. Pemilihan alternatif dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas perlu dibahas terlebih dahulu dengan serikat pekerja, serikat buruh, atau dengan wakil pekerja buruh dalam hal di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja, serikat buruh, untuk mendapatkan kesepakatan secara bipartit sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasama saudara disampaikan terima kasih. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tertanda Fahmi Idris. Yang perlu kita pahami dan mengerti dari kedua surat edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut sebagai berikut. Inilah poin-poin yang harus menjadi perhatian kita bersama. 1. Apabila perusahaan merumahkan karyawan, maka selama dirumahkan, karyawan berhak atas upah yang biasa diterima, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap bagi pekerja buruh yang punya hak tunjangan tetap. 2. Apabila perusahaan tidak mampu membayar upah sebagaimana biasa diterima oleh pekerja buruh atau ada pengurangan upah, maka pengusaha wajib merundingkan hal tersebut
kepada serikat pekerja, serikat buruh, atau kepada pekerja untuk disepakati. Perlu saya jelaskan bahwa apabila antara pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh, dan para pekerja sepakat mengurangi upah yang diterima oleh pekerja buruh, namun batas terendah adalah 50%. Batasan ini saya ambil rujukan aturan hukum di pasal 65 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang upah, yang berbunyi, jumlah keseluruhan pemotongan upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima oleh pekerja buruh. 3. Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja buruh selama dirumahkan tetap ada atau tetap berlangsung. 4. Selama kurun waktu karyawan dirumahkan, maka kurun waktu tersebut dihitung sebagai masa kerja. 5. Teknis pelaksanaan dirumahkan ini diatur secara bergiliran atau sesuai dengan kesepakatan. 6. Apabila tidak dicapai kata sepakat antara pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh, atau dengan para pekerja buruh, maka dapat diteruskan menjadi perselisihan hubungan kerja dan dibawa ke ranah hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pekerja buruh tetap mendapat upah sebagaimana mestinya dan tetap melaksanakan pekerjaan. 7. Kemungkinan yang terjadi selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha terlambat bayar upah, maka berlaku pasal 61 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang upah. Pada dasarnya isinya adalah denda keterlambatan bayar upah pekerja buruh. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia ketenaga kerjaan. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia. Salam dari pinggiran. Terima kasih.